Hidup mereka harus baik. Kesejahteraan mereka harus meningkat. Saya tidak main-main ini. Ini saya katakanlah ini adalah masalah kebangsaan. Pengusaha harus untung, tapi tidak bisa untung seenaknya. Presiden Prabowo berantas perusahaan nakal, petani Indonesia makmur, media asing pun dibikin gempar. Prabowo Subianto dikenal selalu menaruh perhatian lebih kepada industri tanah air. Salah satunya adalah sektor pertanian yang menjadi fokus utama Pak Prabowo. Menurutnya, tanah air bisa menggapai ambisi itu dalam 4-5 tahun ke depan. Langkah ini diambil Pak Prabowo untuk menjamin kesejahteraan rakyat di tengah tekanan global. Pak Prabowo punya cara tersendiri untuk mencapai ambisi tersebut. Presiden Prabowo mengambil langkah tegas untuk berhenti menggunakan bahan pangan dari luar negeri seperti beras, jagung, gula, dan garam tidak lagi diimpor ke tanah air. Keputusan ini tak hanya membuat Indonesia semakin mandiri, tapi juga mengguncang negara-negara eksportir terutama Thailand. Pasalnya, Indonesia menjadi salah satu negara yang sering mengimpor beras dari mereka. Dengan dihentikannya impor, harga beras di pasar internasional pun langsung bergejolak. Kabar tersebut disampaikan oleh Arief Prasetyo Adi selaku Kepala Badan Pangan Nasional. Beras dari beberapa negara turun mulai dari $640 per metric ton, turun lagi ke $590 sampai $490. Hari ini sudah dekat dengan $400. Jadi luar biasa kebijakan kita hari ini. Selain itu, Presiden Prabowo menaikkan alokasi dana Kementerian Pertanian pada tahun 2025. Gak tanggung-tanggung, Presiden Prabowo menambahkan biaya sebanyak 30 triliun rupiah, padahal sektor tersebut selalu disisihkan oleh pemerintah sebelumnya. Anggaran awal Kementerian Pertanian hanya 91 triliun, tapi dengan tambahan dari Prabowo, nilainya melonjak drastis. Bahkan kenaikan ini sampai membuat Andriarman Sulaiman kaget. Menteri Pertanian Indonesia itu gak menyangka Pak Prabowo sangat bersikeras mencapai ambisinya. Di sisi lain, Pak Prabowo menaikkan anggaran karena menganggap petani sebagai sektor penting. Dirinya mengaku Indonesia gak akan maju kalau gak bisa mandiri secara pangan. Masalah pangan adalah hidup dan matinya bangsa Indonesia. Saya ulangi, masalah pangan adalah masalah kedaulatan. Masalah pangan adalah masalah kemerdekaan. Masalah pangan adalah masalah survival kita sebagai bangsa. Kalau kita mau jadi negara maju, pangan harus aman dulu. Presiden Prabowo Subianto kembali membuktikan bahwa dirinya adalah pemimpin yang benar-benar berpihak kepada rakyat. Kali ini, ia terang-terangan menegur para pengusaha yang memanfaatkan petani demi keuntungan semata. Bahkan, saat perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra, Prabowo melontarkan ancaman keras kepada para pengusaha nakal yang berani menindas petani. Saya ingatkan pengusaha-pengusaha, ya, kau boleh untung tapi jangan mencekek petani-petani kita. Daripada kau cekek, lebih baik saya cekek kau. Boleh untung yang wajar. Rakyat kita harus sejahtera. Petani kita harus dapat keuntungan yang cukup. Kalau kau tidak patuh dengan peraturan pemerintah, kami akan bertindak. Dan dasar hukum saya kuat. Dasar hukum saya adalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33.
Pernyataan ini bukan sekedar gertakan. Usut punya usut, ancaman tersebut ditunjukkan kepada para pengusaha penggilingan padi yang seenaknya mematok harga gabah dari petani. Akibat ulah mereka, banyak petani padi yang mengalami kesulitan ekonomi, bahkan terancam kehilangan mata pencarian. Presiden pun meminta agar para pengusaha menetapkan harga yang wajar. Saya tidak main-main ini. Ini saya katakanlah ini adalah masalah kebangsaan. Pengusaha harus untung. Tapi tidak bisa untung seenaknya. Semua pihak harus menang. Produsen, petani, pengusaha, dan konsumen. Kalau negara lain bisa, Indonesia harus bisa juga. Dan kalau tidak mau, ya sudah, tutup aja, nggak usah bikin penggilingan padi, saya ambil alih. Negara akan ambil alih penggilingan padi. Saya katakan ini masalah hidup dan mati. Ini masalah survival, saya tidak main-main. Tak heran jika gebrakan Prabowo langsung menarik perhatian dunia. Media internasional dari Asia Tenggara hingga global ramai-ramai menyoroti kebijakan sang presiden dalam membela petani. Vietnam News mengapresiasi langkah Prabowo dalam membiayai usaha kecil di sektor pangan. The Straits Times juga mengakui strategi Prabowo dalam merangkul para petani kecil guna mensukseskan program makan bergizi gratis. Bahkan, Reuters melaporkan bahwa kepuasan masyarakat terhadap Prabowo mencapai angka yang luar biasa, yakni 81% hanya dalam 100 hari pertama masa jabatannya. Langkah Prabowo dalam membangun kemandirian pangan benar-benar mendapatkan pengakuan internasional. Dengan kebijakan yang tegas dan berpihak kepada rakyat, Indonesia perlahan tapi pasti menuju era swasembada pangan. Prabowo Subianto tidak hanya berbicara tentang kemajuan, tetapi ia bergerak dengan hati. Keputusannya untuk melindungi para petani, menghentikan impor bahan pangan, dan meningkatkan anggaran petani adalah bukti nyata bahwa ia ingin Indonesia berdiri di kaki sendiri. Ia tidak ingin rakyatnya bergantung pada negara lain, apalagi melihat petani pejuang pangan bangsa ditindas oleh sistem yang tidak adil. Di saat banyak pemimpin memilih jalan aman, Prabowo justru berani mengambil risiko. Ia mengancam para pengusaha yang menekan petani, menetapkan harga gabah yang layak, dan bahkan siap menutup perusahaan yang tidak berpihak kepada rakyat. Baginya, kesejahteraan petani bukan sekedar angka di atas kertas, tetapi harga diri sebuah bangsa. Media asing mengakui langkah-langkahnya, rakyatnya pun semakin percaya. Dengan visi besar dan keberanian untuk bertindak, Prabowo bukan hanya menciptakan kebijakan, tetapi juga harapan. Harapan bahwa Indonesia yang mandiri dan sejahtera bukan sekedar mimpi, melainkan kenyataan yang sedang ia bangun dengan sepenuh hati. Nah, gimana menurut teman-teman? Komen di bawah ya. Sekian dulu informasi dari kita. Mimin pamit, see you on the next video.